ada di mana. Seperti itu. Nah, setiap wilayah atau negara bisa dicari tahu letak geografis dan letak astronomisnya. Baik, kita akan cari tahu letak astronomis dan letak geografis. Ismi jadi apa? Ya, kalau yang di rumah bisa tahu ya, bisa lihat ya. Kenapa? Nggak kebaca. Kesini? Ke komputer ini nggak kebaca. Ini persisnya. Jadi gimana? Waktu itu pakai komputer itu minggu waktu itu? Sini. Tapi bisa kesana kan? Oh bisa. Bisa ya? Ini kasihan yang di sini. Ibu lihat ini ya. Kelihatan kan? Kelihatan ya sedikit ya. Nih, ini adalah letak dan luas Indonesia. Luas Indonesia, boleh silahkan baca yang di rumah siapa ya? Ada nama siapa? Coba, Hanani, berapa luas negara Indonesia? Silahkan baca di layarnya. Luas Indonesia adalah 5 juta 100. Iya, betul. Itu adalah letak luas Indonesia. Selanjutnya letak astronomis. Ibu ulang ya. Ibu ulang sebentar. Ibu ulang untuk luas Indonesia. 5 juta 176.900 kilometer persegi. Itu untuk luas Indonesia. Jadi sangat luas. Kalau di Asia Tenggara, Indonesia itu negara yang paling luas. Jadi di antara 10 yang tadi disebutkan, Indonesia adalah negara yang paling luas. Kemudian, nah, untuk letak astronomis. Letak astronomis ini anak-anak, Bu, gimana caranya menghafalkan letak astronomis semua negara? Pusing nggak? Pusing. Minimal anak-anak ya, minimal hafal yang negara kita. Hafal yang Indonesia itu letak astronomisnya berapa? Karena dari dulu sampai dari ibu waktu kecil sampai sekarang itu letak astronomisnya nggak berubah gitu ya. Coba sebutkan Prama, coba Prama ada? Ada, Bu. Ada. Mana Prama, wajahnya menghilang? Ya, Bu. Coba sebutkan letak astronomis Indonesia. Sebelah barat Samudra Hindia, Bu. Bukan. Ini Ibu salah nih. Yang di bawah itu geografis harusnya. Letak geografis itu yang di atas. 6. Yang mana, Bu? Dan 6 utara. Nah, itu 6 lintang utara. Kelihatan Rama? Rama, halo. Ramanya menghilang. Rama? 6 lintang utara. Ya, 6 lintang utara sampai
11 lintang selatan, suara oke itu. 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, itu ya. Gak bawa buku ya. Baik, letak astronomis Indonesia itu 6 lintang utara, 6 ya, 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan, 6, 11 ya, lintang selatan, lintang utara, dan 95 BT sampai 141 BT. Jadi itu angka yang tidak berubah di letak astronomis Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya ada letak geografis. Maaf, Ibu menulisnya salah. Itu ada letak geografis di bawahnya tadi ya. Ada sebelah barat, ada sebelah timur, ada sebelah selatan, dan ada sebelah utara. Boleh dilihat petanya. Coba siapa ya? Raihana 8A. Coba sebelah barat Indonesia berbatasan dengan, ada Raihana. Tuh kan kalau dimatikan kameranya, ini gak ada mungkin orangnya. Fahira, coba Fahira dan Marsha, ini ada 2 orang. Fahira dan Marsha. Ya. Nah, ada orangnya. Ini 1 orang apa 2 orang? 2. Baik. Fahira, sebutkan letak geografis sebelah barat Indonesia. Sebelah barat itu yang ini. Iya. Itu ada di tampilan layarnya. Samudra Hindia. Samudra Hindia, betul. Sebelah sini adalah Samudra Hindia, ya. Oke, selanjutnya Marsha, satu lagi Marsha sekalian. Sebelah timur. Sebelah timur berbatasan dengan berbatasan dengan apa? Papua Nugini, ini ya kalau di kelas nih. Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Baik, sekarang sebelah selatan. Novaldi ada? Ya, Bu. Ya. Novaldi, sebutkan sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan apa? Nih, paling bawah dari peta. Sebelah selatan, Bu. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. betul. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Terakhir, sebelah utara di atas. Coba M. Nasir Azkia. Ada orangnya? Iya, Bu. Ada, silahkan sebutkan sebelah utara Indonesia berbatasan dengan apa? Malaysia, Singapura, Filipina, Samudra Pasifik, dan Laut Selatan. Betul. Anak-anak kebayang nggak? Yang di kelas kebayang nggak peta Indonesia? Kebayang ya? Nah, kalau di Pulau Kalimantan itu ada seperti kepala burung ya, seperti kepala burung itu ada batas warna. Kalau yang bagian Indonesia biasanya berwarna hijau atau kuning, tapi di atasnya itu suka berwarna putih. Nah, itu adalah Malaysia. Jadi
pembatasan Indonesia sebelah selatan adalah Malaysia. Seperti itu ya. Baik. Itu untuk letak. Sekarang iklim. Nah, Indonesia memiliki 3 iklim. 3 iklim ternyata. Kalau secara umum Indonesia itu beriklim tropis. Karena wilayah Indonesia sangat luas, maka setiap daerah itu dipengaruhi oleh beberapa iklim. Yang pertama iklim musim, kedua iklim tropis, dan ada iklim laut yang ketiga. Kenapa iklim laut? Karena Indonesia itu dari barat, selatan, timur, dan utara dikelilingi oleh samudra atau laut. Makanya iklimnya pun dipengaruhi oleh iklim laut. Gitu ya. Tapi secara umum Indonesia itu beriklim tropis. Baik. Nah, kalau iklim musim, tadi kan ada iklim musim, dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus setiap 6 bulan sekali bergantian arah. Nih, ada musim angin muson barat namanya, angin muson timur. Ya, ini pertanyaan saya. Angin muson barat, nggak apa yang tadi? Yang tadi. Ini buat di sini. Angin muson barat, ya, angin muson barat itu adalah angin yang berhembus 6 bulan, hanya 6 bulan ya, hanya 6 bulan, yang berhembus dari benua Australia. Australia itu kan di sini bagian selatan Indonesia, yang berhembus dari Australia ke Asia, ke sini. Nah, itu kenapa Indonesia memiliki iklim muson atau angin muson, karena Indonesia diapit oleh 2 benua. Di paling selatan ada benua Australia, di utara ke barat ini ada benua Asia. Nah, anginnya berhembus dari Australia ke Asia. Ini disebutnya angin muson barat. Angin muson barat. Kemudian sebaliknya tadi 6 bulan, dan ini angin muson barat ini membawa musim penghujan. Mau musim penghujan. Seperti sekarang tuh sudah mau memasuki musim penghujan. Berberan kan ya? Berberan itu pasti musim penghujan. Nah, angin yang berhembus sekarang itu dari Australia ke Asia. Nah, nanti setelah 6 bulan berlalu, anginnya bergantian dari Asia ke Australia. Ini selama 6 bulan dan membawa musim kemarau. Oke. Paham ya? Dari kelas. Nah, tadi kalau angin muson barat terjadi pada bulan Oktober ke Maret, kalau muson timur itu dari April ke September. Itu iklim ya. Bisa dari sini? Nah, muncul Bu, ya. kenapa dari benua Asia ke benua Australia membawa musim hujan? Kenapa
Yang mana? Muson Barat ya? Ya Bu. Ya. Oh, Ibu terbalik tadi menjelaskannya ya? Angin muson barat berarti kan. Sebentar, ulang lagi ya. Di slideshow aja bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Sebentar. Nih, Ibu ulangi. Ibu khawatir terbalik tadi. Muson barat adalah angin yang berhembus selama 6 bulan dari benua Asia ke benua Australia. Ini muson barat ya. Angin ini menyebabkan musim penghujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Kemudian angin muson timur adalah angin yang berhembus 6 bulan dari benua Australia ke benua Asia. Angin ini menyebabkan musim kemarau yang terjadi pada bulan April sampai September. Kita sekarang di bulan apa? Juli. Berarti kita ada di angin muson yang mana? April ke September. Oh iya betul. Masih angin muson timur ya? Oh iya betul. Kemarin Ibu juga baca di sebuah artikel, kenapa khusus di Bandung ya kita merasakan kalau pagi-pagi itu sangat dingin, tapi siang begini panas menyengat dan ke kulit itu rasanya kering, ya seperti itu. Nah kemarin Ibu baca artikel, ternyata angin yang dibawa dari Australia ke benua Asia itu anginnya kering. Anginnya kering. Jadi anginnya tetap ada tapi kering rasanya. Seperti itu. Nah, yang terjadi ini ya, ini adalah angin muson timur. Oh, berarti kita masih di musim kemarau. Tuh nanti berperan nanti muson barat ya bergantian. Ini seperti ini. Oke. Tadi yang bertanya siapa? Sudah terjelaskan belum? Bu. Sudah, baik. Dilanjutkan ya. Nah, bentang alam Indonesia. Anak-anak, karena Indonesia itu wilayahnya sangat luas, maka kita akan bagi 3 bagian untuk mempermudah kita mengidentifikasi setiap wilayah. Nah, ini ya secara umum Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan Australia. Kemudian kalau samudranya benua Hindia dan samudra Pasifik. Nah, kita bagi 3 ya. Bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Makanya kita mengenal WIB, WITA, dan WIT. Kalau WIB waktu Indonesia bagian barat, kalau WITA waktu Indonesia bagian tengah, WIT waktu Indonesia bagian timur. Karena memang kita mengenal Indonesia itu dibagi ke dalam 3 wilayah. Selanjutnya ya, kita bahas satu persatu. Nah, bentang alam wilayah barat. Perhatikan, wilayah Indonesia bagian barat itu meliputi Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera ya. Kemudian ada Jawa dan Bali. Dan satu lagi adalah Pulau Kalimantan. Jadi kalau kita berbicara WIB yang tadi itu akan sama waktunya. Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali waktunya sama. Sekarang kita pukul 9.40 itu waktunya sama. Tapi akan berbeda ketika nanti di wilayah tengah, apalagi di wilayah timur. Ada perbedaan beberapa jam. Ya beberapa jam seperti itu.
yang dataran rendahnya tertutup air laut sampai dengan kedalaman 200 meter yang termasuk dangkalan Sunda. Anak-anak, begini, sebelum bumi ini terbentuk, dataran yang ada di bumi itu awalnya satu, kemudian ada bencana, ada peristiwa yang menyebabkan daratan itu terpecah. Nah, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Bali itu awalnya bersatu dengan benua Asia. Kemudian ada peristiwa akhirnya terpecah. Ada Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Bali. Maka tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di pulau ini itu sama seperti di benua Asia yang lainnya, khususnya Asia yang terdekat ya, itu sama atau mirip. Contoh misalnya di Sumatera dan Kalimantan ada gajah, di negara tetangganya itu pasti ada, Thailand ya, ada gajahnya, dan di Asia yang lain itu ada gajahnya, dan itu mirip seperti itu. Nah, fauna yang mirip itu disebutnya fauna atau flora asiatis, seperti itu ya. Nah, untuk daratannya ini ya, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa ini daratannya itu kedalaman lautnya hanya 200 meter, yang termasuk disebutnya dangkalan Sunda. Jadi anak-anak, kalau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Bali itu disebutnya dangkalan Sunda, gitu ya, disebutnya dangkalan Sunda. Nah, ini contoh hewannya, ada harimau, badak, gajah, atau yang hampir punah, apa tuh? Orang hutan ya, orang hutan itu di negara sekitar Asianya pun ada. Seperti itu. Ini untuk wilayah bentang alam wilayah barat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Lanjut? Baik. Selanjutnya, ada bentang alam wilayah timur. Tadi barat, sekarang kita ke timur dulu. Timur itu pulau yang termasuknya hanya satu tapi besar, yaitu Pulau Papua. Ini Pulau Papua. Nah, kalau tadi yang bagian barat disebutnya dangkalan Sunda, kalau Pulau Papua disebutnya dangkalan Sahul. Kenapa dangkalan Sahul? Dangkalan Sahul itu adalah daratan yang terpecah dari benua Australia. Nah, anak-anak, Pulau Papua dulunya bergabung dengan Australia. Nah, ada peristiwa besar yang menyebabkan Pulau Papua dan benua Australia terpecah. Tapi karena saking dekatnya dengan dengan benua Australia, Pulau Papua ini sering disebut teras benua Australia. Tahu teras? Nih, kalau ini ruangan itu teras. Nah, gitu ya. Nah, sama pun seperti itu. Jadi Pulau Papua itu terasnya benua Asia. Jadi saking dekatnya, saking miripnya, seperti itu. Nah, karena tadi pecahan dari benua Australia, maka nama flora dan faunanya disebut fauna australis. Kalau tadi bagian barat fauna asiatis, kalau
memiliki kantung di perut. Kalau di Australia itu kan kalau kita terbayang kanguru pasti terbayangnya hewan besar yang jago. Kalau di televisi itu digambarkannya kanguru itu jago bertinju gitu ya, karena memang kekuatannya besar. Tapi kalau kanguru yang ada di Indonesia itu jauh lebih kecil. Kalau tidak salah di Lembang Park Zoo itu ada kanguru lebih kecil dibanding yang besar. Waktunya wit ya. Oke, selanjutnya satu lagi, bentang alam wilayah tengah. Nah, bentang alam wilayah tengah ini meliputi pulau Sulawesi, Maluku tadi ya, yang di antara Sulawesi dan Papua ini, dan ini di sampingnya Bali ada Nusa Tenggara sepanjang ini. Nah, anak-anak, kalau tadi yang wilayah barat pecahan dari benua Asia, yang timur pecahan benua Australia, kalau yang tengah, nah ternyata pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara adalah daratan yang muncul dari dasar samudera. Bukan pecahan benua manapun, bukan, tapi muncul dari dasar samudera. Dan kenampakan daratannya seperti ini, indah sekali ya. Jadi ini khas yang ada di Indonesia, makanya karena muncul dari daratan dari bawah samudra, maka Sulawesi, Maluku, dan NTT itu rawan bencana ya, rawan gempa. Terakhir ada gempa Palu, wah itu sampai satu wilayah terkubur habis rata gitu, yang awalnya ada pemukiman habis. Nah, karena itu tadi, karena muncul dari dasar samudra, maka 3 wilayah ini rawan bencana gempa. Jadi tanahnya tidak stabil seperti itu. Ya. Kemudian atau biasanya disebut wilayah peralihan antara Asia dan Australia. Nah, sebagian dari pulau ini merupakan pulau gunung api yang masih aktif, seperti Pulau Ternate, Ambon, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara. Nah, hewan yang ada di wilayah tengah ini adalah hewan yang khas dimiliki Indonesia dan tidak dimiliki negara lain. Contohnya adalah komodo. Komodo ini adalah hewan satu-satunya yang hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara yang lain. Makanya pernah komodo itu diajukan sebagai salah satu keajaiban dunia, karena katanya komodo itu hewan purba. Kalau dulu ini kalau hewan purba, sekarang mah kita melihat cicak gitu ya. Dulu komodo di zamannya dinosaurus mungkin sebesar cicak di zaman kita gitu ya. Makanya disebutnya hewan purba seperti itu. Nah, waktunya Wita, waktu Indonesia bagian. Selanjutnya ya, lanjutkan dikit lagi. Oke, ini kondisi penduduk, sosial, ekonomi, dan budaya. Dilihat dari aspek jumlah kuantitas penduduk Indonesia pada saat ini menempati urutan keempat terbanyak di seluruh dunia. Nah, anak-anak, salah satu prestasi Indonesia di tingkat dunia adalah penduduknya terbanyak keempat di dunia. Yang pertama Cina, kedua Amerika, ketiga India, keempat Indonesia. Indonesia itu penduduknya terbanyak di dunia keempat. Seperti itu ya. Nah, tuh Tiongkok, India, Amerika.
negara Indonesia itu adalah ternyata suku Jawa, bukan suku Sunda. Suku Jawa itu sampai 45% banyaknya di Indonesia. Untuk suku Sunda itu ada 14%, Madura ada 8%, Batak 7%, dan sisanya suku-suku yang lain. Hanya sebagian kecil, gitu ya. Nah, untuk mata pencaharian penduduk Indonesia masih bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan perdagangan dan jasa. Indonesia sampai saat ini belum termasuk negara maju. Masih disebutnya kalau di dunia ya, kalau di ranking Indonesia itu masih belum termasuk negara maju, tapi masih negara berkembang. Jadi masih nanggung. Lihat saja di kota-kota besar, sawah tidak ada, betul ya? Sudah sangat berkurang. Di sekitar sini mungkin ada daerah Cidurian masih ada sedikit, gitu ya, sepetak sawah. Banyaknya sudah gedung-gedung, perumahan, kantor-kantor. Tapi sawahnya sudah menghilang, perindustriannya belum maju banget. Jadi masih tengah-tengah gitu. Kan biasanya kalau negara maju itu ditandai dengan mata pencahariannya itu ditandai dengan bidang industri. Contoh kemarin Ibu bahas sama kelas 9 di negara-negara Eropa itu industri maju, otomotif, elektronik gitu ya. Itu dari luar negeri. Coba Indonesia sudah punya produk mobil? Belum. HP yang kita gunakan setiap hari produk mana? Ada yang punya Indonesia bukan? Advan. Oh ya, Advan. Asus. Itu Advan. punya Indonesia. Ya, merakit ya, merakit. Merakit. Mudah-mudahan nanti anak-anak yang menerus Indonesia bisa menciptakan banyak teknologi. Tidak hanya yang kecil-kecil tapi yang besar. Ada yang sudah bikin pesawat tapi nggak berkembang industrinya. Ya, di Indonesia tidak begitu didukung karena sangat mahal katanya biaya produksinya. Seperti itu. Kemudian Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Wujud keragaman budaya mencakup bahasa, kesenian, dan alat musik. Wah, kalau dibahas satu-satu sangat banyak sekali ya. Budaya, bahasa, seni, dan alat musik. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Tapi anak-anak jangan berkecil hati. Bu, Indonesia mah masih gini-gini aja gitu ya. Jangan berkecil hati. Karena setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Sekarang mungkin Indonesia masih banyak kekurangannya, tapi banyak kok kelebihannya, gitu ya. Mulai dari lomba-lomba Olimpiade sains itu Indonesia tuh menang-menang ya, mulai matematika, fisika dan lain sebagainya tuh menang di tingkat internasional. Masih banyak yang bisa dieksplor. Jangan berkecil hati. Baik, ini mungkin yang Ibu bahas hari ini tentang Indonesia. Nanti minggu-minggu selanjutnya kita akan bahas 9 negara lagi sampai menuju UTS. Ya. Sebelum ditutup, Ibu ada kuis dulu sedikit. Oke. Nah, ada 4 gambar. 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah semuanya orang Indonesia, tapi dari suku yang berbeda. Coba nomor 1, gambar 1. Ini menunjukkan suku apa? Ada yang tahu? Suku Sunda. Betul. Suku Sunda ya. Lihat dari pakaian khasnya. Ini pakaian khas laki-laki disebut apa? Pangsi, betul. Pangsi. Di kepalanya
Kemudian ini kokol apa dog ya, sama ini angklung seperti itu. Ini menunjukkan suku Sunda. Kemudian nomor 2 Jawa. Betul, ini suku Jawa. Lihat ya, di kepalanya menggunakan belangkon. Ibu yakin di beberapa santri kelas 8 ada yang suku Jawa ya, berasal dari suku Jawa. Kemudian yang ketiga Madura, betul ya. Bajunya biasanya gini nih, warna merah belang-belang ya, ini suku Madura. Ada ciri khas kebudayaan suku Madura itu harapan sapi ya, pengelolaan harapan sapi. Terakhir nih, gambar 4 Dayak. apa? Batak. Iya. Ini Batak, lihat sedang seperti menarikan tari tortor. Ya. Baik. Terakhir, tulis terakhir. Nah, coba, Ibu yakin ini pasti udah tahu. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebutkan nama-nama pulaunya. Nomor 1, pulau apa? Sumatera. Ini nomor Sumatera. Nomor 1 Sumatera. Nomor 2, Kalimantan. Yang ketiga, Sulawesi. Keempat, Maluku, betul. Sulawesi. Papua. Keenam, Nusa Tenggara. Terakhir ketujuh, Jawa. Ini adalah tempat tinggal kita ya. Nah, ini adalah pulau-pulau besar yang ada di ya. Kurang jelas, Ibu ulang ya. Nomor 1 itu Sumatera. Nomor 2 Kalimantan. Nomor 3 Sulawesi. Nomor 4 Maluku. Nomor 5 Papua. Nomor 6 Nusa Tenggara. 7 Jawa. Terdengar semuanya yang di rumah? Terdengar. Terdengar ya? Terdengar jelas Bu, alhamdulillah. Oh, siap. Anak-anak, mudah-mudahan pembahasan kita hari ini dari awal sampai akhir ada yang diingat, ada yang manfaatnya buat anak-anak ya, terus mengenal Indonesia dan harus semakin bangga karena Indonesia itu sangat indah wilayahnya, kawasannya sangat luas dan kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa isi absennya ya, isi absennya karena untuk tahun ajaran ini absen di Zoom itu sangat berpengaruh untuk nilai gitu ya. Dan tugas juga di Google Classroom, nanti Ibu filenya akan kirim ke Google Classroom dan ada tugasnya di minggu depan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya? Baik, terima kasih. Ibu akhiri dengan doa.